Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 25 September 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari Nubuat Hagai bab 1 ayat 1-8. Hagai mengingatkan kepada umat bahwa mereka harus membangun kembali bait Allah, rumah Allah, agar mereka mendapatkan kasih setia. Selama ini mereka membangun rumah-rumah mereka dari papan, maka biarpun mereka menabur, mereka hanya menuai sedikit. Meskipun makan, tapi tidak sampai kenyang. Kalaupun minum, tidak sampai puas. Kalau berpakaian, badannya pun tetap tidak hangat. Orang yang bekerja untuk upahnya hanya sedikit. Karena pundi-pundi berlubang, maka upah itu sia-sia. Maka mereka diminta untuk naik ke gunung, membangun dahulu rumah Allah. Bawalah kayu dan bangunlah rumah Tuhan. Pada bacaan Injil, kita akan mendengarkan bagaimana suasana hati Herodes yang mendengar kabar tentang Yesus dan segala pekerjaannya. Banyak orang berkata, dia adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari antara orang mati. Ada pula yang mengatakan dia adalah Elia yang telah muncul kembali. Yang lain mengatakan seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Dalam kegelisahannya, Herodes berkata, "Siapakah gerangan orang ini? Karena Yohanes kan telah kupenggal kepalanya." Lalu ia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, umat yang pulang dari pembuangan diminta untuk membangun kembali bait Allah yang telah runtuh. Namun mereka faktanya membangun rumah-rumah mereka sendiri, dan bait Allah dibiarkan menjadi reruntuhan. Maka lewat Nabi Hagai, Allah menegurnya. Mereka membangun rumah-rumah dari papan, tetapi membiarkan rumah Allah menjadi puing-puing. Mereka diminta untuk membangun kembali bait Allah, dan Allah akan tinggal dalam kemuliaannya dalam bait Allah itu, sehingga umat akan merasakan kepuasan dan sukacita yang datang dari Allah. Umat Israel egois, memikirkan apa yang menjadi keperluannya sendiri dan lupa akan Allah. Maka kita diajak lewat bacaan yang pertama untuk tidak egois, tidak menomorduakan Allah, tetapi menomorsatukan Allah, menempatkan Allah dalam hati kita, dan barulah kita akan terpenuhi kebutuhan kita oleh Allah. Maka mari bersama-sama kita tidak egois. Kita mencoba
menyiapkan dahulu bait Allah, yakni hati kita, agar Allah bersemayam dan kita akan mendapatkan kemuliaan yang datang dari Allah. Kita bangun dahulu bait Allah yang pantas dan layak untuk kediaman Allah, yakni hati kita, agar hati kita tidak dicemari oleh hal-hal duniawi yang memberikan harapan semu. Dari Injil kita melihat Yesus yang dengan berbagai macam cara menampakkan kuat kuasa Allah, disamakan dengan Yohanes Pembaptis, Elia, atau nabi-nabi yang telah bangkit. Ini menunjukkan betapa dia mempunyai kuasa kenabian. Mendengar itu, gelisahlah hati Herodes, dan ia menenangkan diri. Bukankah Yohanes telah aku penggal kepalanya? Siapakah gerangan orang ini? Muncul tanda tanya, muncul keheranan, dan dikatakan ia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Seringkali kita pun mengalami situasi gundah gulana yang tidak menentu, bertanya-tanya, muncul keheranan, dan kemudian juga muncul keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Pertanyaannya, untuk apa Herodes ingin bertemu dengan Yesus? Dan itu kesampaian ketika Yesus diadili. Lalu kita, untuk apa kita ingin bertemu dengan Yesus? Herodes puas ketika Yesus diadili, berjumpa dengan Yesus yang sudah dirindukan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mencari Yesus, ingin bertemu dengan Dia untuk kepentingan-kepentingan duniawi? Ataukah kita ingin bertemu dengan Yesus untuk kepentingan ilahi, rohani, dan surgawi? Mudah-mudahan perjumpaan kita dengan Yesus semakin mempertebal iman kita. Tidak lagi terheran-heran siapakah Dia, namun kita sudah mengimani dengan benar Dialah Mesias terjanji yang membebaskan kita dari belenggu dan perbudakan dosa. Maka meskipun dia bertanya seperti Herodes ingin berjumpa dengan Yesus, motivasinya harus berbeda. Kita bertemu dengan Yesus agar kita semakin layak menjadi anak-anak-Nya dan kita mengikuti sabda dan kehendak-Nya. Mudah-mudahan kita semakin dimampukan untuk terus mencari Yesus dengan motivasi yang murni dan utama, yakni agar kita semakin menjadi anak-anak-Nya, berkenan kepadanya, diselamatkan dan boleh masuk dalam kerajaan-Nya. Kita bawa semua orang, keluarga, komunitas, lingkungan untuk terus mencari Yesus dengan harapan agar iman kita semakin dikokohkan, dikuatkan, dan Dialah yang menjadi andalan kita. Kita tinggalkan ego-ego kita dan kita nomor satukanlah di dalam hati kita bait Allah yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami apa yang harus kami cari, apa yang akan kami jumpai
bukanlah yang duniawi, tapi hal-hal yang surgawi. Biarlah kami membuat hati kami sebagai bait putra-Mu sendiri yang hadir di tengah-tengah kami dan menjadi pegangan, pijangan hidup dan karya-karya kami. Biarlah akhirnya nama-Mu dipermuliakan. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar akhirnya kami tetap memiliki iman yang tangguh, kokoh dan kuat. Dan kami hanya mencari kehendak-Mu dan bukan keinginan pribadi. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan untuk bantu mengurai, agar akhirnya kami semakin kokoh kuat beriman kepadamu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar terus berusaha mendapatkan, melaksanakan pola hidup yang sehat dengan cara mematuhi protokol kesehatan, agar kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit, kita dikuatkan, kita dimampukan untuk hidup sehat. Terima kasih untuk semua yang telah ambil bagian dalam hidup gereja, lewat doa-doanya, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, dan pemberian dana, agar akhirnya kita semakin mampu menjadikan gereja kita Katolik dan Apostolik. Mari kita dorong umat untuk ambil bagian dalam berbagai karya-karya gereja, untuk mewujud nyatakan program-program garapan yang ada. Masih saya undang para ketua lingkungan untuk memberikan nama calon-calon dewan yang akan melayani kita semua. Semakin banyak calon, semakin banyak pilihan. Maka saya mengharapkan minimal satu lingkungan, satu calon, dan boleh juga mencalonkan lingkungan lain untuk semakin memperkaya dalam pemilihan Dewan Pastoral Paroki. Mari bersama-sama kita sukseskan program-program kita untuk kepentingan gereja dan masyarakat. Semoga kita semua semakin bahu-membahu bekerja sama menghadirkan gereja di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.